Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Wajib kalian tahu gitu loh. Berapa lama sih hutang pinjol hangus dengan sendirinya? Pertanyaan ini mungkin banyak ya timbul dari beberapa teman-teman yang lain. Kira-kira bisa nggak dihapuskan gitu loh. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke yang lain jika video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Lanjut kita masuk ke pokok pembicaraan ya. Apakah bisa dihapuskan hutang pinjol tersebut? Pertama itu debitur meninggal dunia ya. Dalam hal ini utang pinjol akan menjadi tanggung jawab ahli waris debitur. Namun ahli waris tidak wajib membayar utang tersebut jika tidak mampu ya teman-teman ya. Itu bisa diajukan yang namanya penghapusan hutang ya. Yaitu kembali lagi sih kebijakan dari aplikasi ya. Itu pertama poinnya ya. Jika hal terburuknya meninggal dunia gitu loh. Dari pihak pinjol, jika ada kebijakan itu bisa dihapuskan ya. Pokoknya kembali kebijakan dari aplikasi ya. Itu hanya salah satu saja faktor pendukung utang bisa dihapuskan ya teman-teman ya. Poinnya yang harus kita pahami dulu gitu loh. Faktor pendukung yang kedua ya, bisa hutang dihapuskan atau dihanguskan ya. Di mana debitur dinyatakan valid ya teman-teman ya. Jika debitur mengalami masalah finansial yang membuatnya tidak bisa membayar hutang, maka hutang tersebut akan diurus oleh kurator dengan menggunakan harta pilot milik debitur ya. Ketika debitur udah pilot, itu bisa mengajukan ya teman-teman ya untuk hutang dihapuskan ya teman-teman ya. Faktor pendukungnya ya. Yang pertama tadi jika debitur meninggal dunia, yang kedua jika debitur valid ya teman-teman ya. Udah nggak sanggup bayar lagi lah gitu loh. Bikin laporan itu bisa diajukan ya teman-teman ya. Faktor pendukung untuk hutang bisa dihanguskan untuk pengajuan ya, penghapusan itu ada namanya restrukturisasi hutang ya teman-teman ya. Jika tidak mampu membayar hutang pinjol ya teman-teman ya, maka kamu bisa mencoba metode restrukturisasi hutang ya. Minta keringanan misalkan, atau udah nggak bisa bayar lagi ya teman-teman ya. Itu bisa diajukan kepada pihak kreditur atau pemberi utang atau pinjaman ya teman-teman ya. Itu faktor yang ketiga ya, restrukturisasi utang. Oke, lanjut faktor keempat, untuk hutang bisa diajukan untuk penghapusan. Faktor keempat yaitu pencabutan izin penyedia pinjol, di mana ketika kita gagal bayar di satu aplikasi terdaftar di OJK, tiba-tiba pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK. Secara otomatis hutang kita dihanguskan teman-teman, dihapuskan atau di auto lunas ya. Ya kurang lebih itulah, ada 4 faktor ya. Faktor pendukung bisa utang dihanguskan atau di auto lunas ya. Dimana jika kreditur mengalami meninggal dunia ya. Yang kedua itu dinyatakan valid. Yang ketiga itu restrukturisasi hutang ya, negosiasi jika tidak ada titik temu, jika ada kebijakan boleh diberikan keringanan. Yang keempat itu adalah pencabutan izin pinjol itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya apakah otomatis akan lunas, mungkin ada beberapa yang bertanya per 5 tahun bisa hilang nggak? Per 10 tahun bisa hilang nggak? Utang yang namanya nggak dibayarkan ya nggak akan hilang teman-teman ya. Selagi perusahaan itu masih berdiri gitu loh. Kecuali ada 4 faktor pendukung itu yang saya sebutkan. Itu bisa mungkin diajukan untuk
di auto lunas atau dihanguskan hutang ya teman-teman ya. Jadi sudah clear ya, faktor apa aja pendukung hutang bisa dihanguskan atau di auto lunas. Semuanya kebijakan dari aplikasi juga pastinya. Ya mungkin itu dulu lah ya informasi update terbaru ya. Apakah hutang pinjol bisa di auto lunas atau dihanguskan? Sudah saya jawab ya. Terima kasih buat semuanya, ditunggu update informasi terbaru pinjaman online ya. Terima kasih, salam Galbay Nasional buat semua.